Children, memberi salam. Selamat pagi. Buat Raden. Cerdas, beriman, semangat, terima kasih. Yes, 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 Sandi Jaya. Ya, semangat jaya, semangat sekali kalian. Silakan duduk anak-anak. Baik, anak-anak, untuk mengawali aktivitas kita hari ini, kita minta pertolongan Tuhan agar nanti dengan rahmatnya kita selalu diberikan rahmat karunia untuk melaksanakan kegiatan belajar kita ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Maka dari itu, salah satu silakan memilih dua. Siapa seksi rohaninya? Saya silakan. Kita ambil sikap dari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Kami boleh berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang baik. Sekarang kami akan belajar Tuhan. Lindungilah kami serta kami semoga belajar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berbantulah kami jika kami tugas kami bisa menyelesaikan hasil dengan baik, berpikir dengan jernih dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Semua doa ini diserahkan kepada Tuhan dan kepada Kristus Tuhan kami. Terima kasih saudara sudah memimpin kita semua dalam semoga dengan doa ini kita diberikan kekuatan dari Tuhan untuk menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita ini. Baik anak-anak, di pagi yang sangat cerah ini, Pak Ibu melihat raut wajah kalian ada yang sumringah, ada yang lebih lesu. Ini kenapa ya? Maka dari rumah tadi bilang dari ruang satu. Iya. Yang sumringah jangan-jangan ruang satunya kebanyakan ini. Semuanya sudah sarapan dari rumah? Sudah ya. Baik. Maka sarapan yang tadi kalian sudah makan di rumah itu memberikan kekuatan jasmani kalian untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Untuk hari ini adakah yang merasa kurang enak badan? Ada nggak? Semuanya sehat? Syukur alhamdulillah ya. Semuanya sehat. Bahwa kesehatan itu adalah yang nomor satu, ya kan? Percuma punya uang banyak jika sakit, ya kan? Ngapain punya banyak uang merasa kepentingan? Uangnya tidak banyak tetapi badannya sehat. Atau lebih mending lagi kalau banyak uangnya badannya sehat. Nah, itu ya yang diharapkan banyak orang seperti itu ya. Nah, semoga nanti kalian banyak juga akan menjadi orang yang berlimpah berkah dan berlimpah kesehatan dari Tuhan. Oke, nah, apakah tempat duduk kalian sudah nyaman untuk kalian duduk? Mengikuti kegiatan belajar hari ini. Jika belum, silakan dikondisikan tatanan meja dan kursinya agar dirapi. Kali ini kursinya Ari dan Cecil sekarang dibuka. Ya, ini kerja. Kemudian penggunaan seragam sudah sesuai ya. Seragam pakaiannya sudah sesuai. Kaos kakinya sudah sesuai juga ya. Nah, oke, ini kenapa perlu Pak Ibu ingatkan? Karena kaitannya dengan taat terhadap aturan. Kalau dari hal-hal yang sederhana saja kalian taat terhadap aturan, saya yakin nanti terhadap permasalahan yang lebih besar kalian juga akan taat. Jadi seorang yang berjiwa tanggung jawab. Minimalnya tanggung jawab untuk diri sendiri. Gitu ya? Baik. Anak-anak, untuk hari ini semuanya masuk ya. Saya ingin 20 kilo ya, masuk semua ya, tidak ada ya. Diberi kesehatan yang baik, bisa mengikuti kegiatan belajar tanpa harus terkendala sakit. Oke, semuanya masuk, bagus. Kemudian Pak Ibu mau bertanya pada pembelajaran yang lalu. Ketika Pak Ibu menayangkan video, kalian saya ajak untuk keluar lingkungan kelas. Waktu itu kalian belajar apa? Ada yang berani menjawab? Jangan bisik-bisik.
tanggung jawab yang sudah tertanam dalam diri kalian. Dengan membuat jadwal yang begitu ketat, ya, kalian bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan target waktu yang sudah kalian buat. Keren untuk kalian, ya, keren. Apakah hanya bisa dilaksanakan dalam bahasa Indonesia saja, Pak? Tidak. Pelajaran yang lain silakan juga seperti itu, ya. Punya target waktu penyelesaian tugas. Jika kita sudah berhubungan, ya ini tugas saya, Pak, Bu, ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita ini, saya ingin menampilkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Silakan perhatikan layar yang menampilkan tujuan pembelajaran dan indikator serta kompetensi dasar. Apa yang akan kita pelajari? KD-nya masih sama dengan KD pertemuan sebelumnya, hanya indikator dan tujuannya nanti yang berbeda. Kompetensi dasar tentang menyajikan gagasan perasaan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ini masih serangkai dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian dari KD itu diturunkan dalam indikator ininya kalian ya peserta didik mampu menyunting teks puisi yang dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Menyunting berarti memperbaiki, ya, mencari kesalahannya, kemudian memperbaiki sesuai dengan kaidah, sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya, ya. Kemudian dari KD itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang secara spesifik peserta didik kalian dapat. Nah, pada tujuan ini karena sudah dibentuk harus dapat, ya, bukan lagi mampu, dapat menyunting teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya dengan benar. Di situ ada syarat akhirnya dengan benar, ya, harus dengan benar. Kalau nanti kalian proses puisi yang buat tema yang saya pilih tentang lingkungan alam, tapi kenapa puisi yang saya buat ini tentang ungkapan perasaan terhadap seseorang, nah berarti sesuai nggak itu, ya kan? Sesuai atau tidak? Nah, pada bagian-bagian seperti itu nanti silakan kalian amati, teliti. Kalau ada yang keliru, silakan kalian perbaiki. Perbaikan nanti juga berdasarkan pada masukan yang diberikan kami, ya. Proses kegiatan pembelajaran yang seperti apa nanti akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian hari ini kita akan mempelajari secara teori terlebih dahulu yang berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah menyunting sebuah tulisan. Bagaimana proses penyuntingan? Nanti akan kita pelajari terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kalian melaksanakan kegiatan penyuntingan itu pada puisi yang kalian buat. Baik, akan saya lanjutkan dengan menampilkan kegiatan menyunting puisi. Menyunting berarti memperbaiki, mencari, menemukan kesalahan dalam hal penulisan, entah itu penulisan kata, penulisan kalimat, kalian temukan, kemudian diperbaiki, ya, diperbaiki agar menjadi tulisan yang benar. Langkah menyunting ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengganti kata yang kurang puitis dengan mencari sinonim yang lebih puitis. Sinonim apa sih, maksudnya? Iya, sinonim adalah persamaan kata. Bagaimana cara mengingat-ingatnya? Membedakan antara sinonim, antonim, apalagi yang berikut, akronim,
mengganti kata-kata yang warna putih. Kalau dalam pembelajaran yang terdahulu, tadi sudah menjelaskan ketika kita memilih tema tentang pendidikan, masih ingat ya? Kemudian kita mengambil subtemanya sebagai judul adalah guru. Kita mencari padanan kata yang meskipun tidak terlalu dekat ya, padanan kata atau maknanya tidak terlalu dekat. Guru itu bisa kita ganti dengan kata yang lain yang mempunyai persamaan ciri. Misalnya, guru kita ganti dengan kata sang raja siang atau matahari, bukan matahari pukul ya, matahari yang bersinar itu, ya. Atau diganti dengan mentari, juga bukan mentari nomor telepon seluler ya, nah, ya, mentari. Terus padanan kata itu berkaitan dengan apa, Pak? Kalau guru itu memberikan pencerahan untuk masa depan yang lebih baik, kalau matahari memberikan pencerahan dalam hal pencahayaan. Ketika matahari bersinar, terang nggak? Terang. Kalau kamu nggak sekolah, belajar. Kalau kalian tidak sekolah, kira-kira masa depanmu cerah atau enggak? Kemungkinan besar akan suram, maksud kata simbol juga. Apa itu maksud? Masa depan suram gitu. Masa depan suram. Ya meskipun banyak di antara mereka yang tidak sekolah tetapi masa depannya baik. Akan tetapi kan tidak banyak. Lebih banyak orang yang menikmati atau melalui proses pendidikan sehingga masa depannya ya. Oke, itu berkaitan dengan kata guru tadi. Kalau guru itu kan biasa. Ya, guru itu biasa. Diganti dengan kata yang lebih puitis. Ya. Pohon itu juga kata yang biasa tadi. Beberapa kata ini pakai kata tema tentang pohon ya. Kalau kalian memilih pohon, ya cukup biasa. Bisa diganti dengan yang lebih puitis, bisa saja. Kamu mengibaratkan pohon itu adalah sahabatmu misalnya, kan bisa ya. Pohon kita anggap sebagai sahabat. Mengapa? Karena pohon memberikan peneduhan. Lalu ketika kamu di bawah itu akan terasa teduh. Ketika kamu bersama dengan sahabatmu, suasananya bagaimana? Aku panas, suasananya. Ketika bersama dengan sahabat, karena sahabat saya itu selalu mengkritik Pak, karena sahabat saya itu selalu mengejek Pak. Berarti itu bukan sahabatmu, ya kan? Kalau mengkritik untuk hal kebaikan, bisa jadi itu sahabat. Tapi kalau mengkritiknya hanya hal yang jelek-jelek saja, berarti itu bukan sahabat. Nah, misalnya pohon kamu ibaratkan sebagai sahabat. Ya, oke. Untuk langkah yang pertama mengganti kata yang kurang puitis dengan sinonim yang lebih puitis. Adakah yang konkret? Sudah jelas? Yang kedua, memadatkan ide. Nah, tadi ketika kalian kemarin mengembangkan diksi menjadi kalimat, mungkin kalimat yang kalian buat itu masih terlalu panjang. Kata-kata yang kalian gunakan itu terlalu apa ya? Kalau bahasa zaman sekarang terlalu bombastis gitu, terlalu berlebihan, bertele-tele. Padahal maknanya ya hanya seperti itu. Maka pada bagian kedua ini, idenya kamu padatkan dengan menghilangkan beberapa kata yang dirasa itu tidak diperlukan. Contoh-contoh bilangnya, sehingga tidak mengurangi ide yang ingin kamu sampaikan dengan menggunakan sedikit kata itu saja. Karena pada dasarnya puisi adalah karya sastra dengan model penulisan yang ini Pak. Ya, oke. Untuk yang B, ada yang bertanya? Sudah jelas? Hilangkan saja kata-kata yang tidak penting. Intinya apa? Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, mengubah kalimat dengan gaya bahasa yang menggambarkan suasana. Ini salah satu contohnya adalah ketika kamu menggunakan majas, ya, gaya bahasa yang menggambarkan suasana. Lambaian tanganmu seolah-olah memanggil untuk mendekat, merangkul, merasakan teduhnya tubuh pohon. Rantainya yang mengambil-ambil kita. Sini. Ya, misalnya gitu ya. Kan
Berarti gaya bahasa apa itu? Azas apa? Iya, personifikasi. Ya. Berarti boleh Pak, nanti sebelum kita finalkan puisi kita ganti-ganti itu. Ya memang harus begini. Ya, memang harus diganti agar menunjukkan majas-majas tersebut. Penggunaan gaya bahasa agar suasana yang dimunculkan dalam puisi itu tergambar dengan sangat jelas. Ya. Oke, yang terakhir, menghilangkan ide yang tidak sejalan dengan pokok persoalan yang akan diungkapkan. Pokok persoalannya tentang apa lingkungan alam. Pokok persoalannya tentang persahabatan. Itu jangan dicampur adukkan. Ya. Kalau tentang lingkungan alam ya lingkungan alam, kalau tentang persahabatan ya persahabatan. Ya, jangan dicampur. Paham ya? Jangan digabung-gabungkan. Sehingga ide yang kamu tuangkan dalam puisi itu adalah ide yang sesuai dengan tema awalnya. Tema awalnya tentang persahabatan ya isinya tentang tema awalnya tentang lingkungan alam ya isinya tentang lingkungan alam. Secara khusus lingkungan alam yang kamu soroti tentang apa? Ya, ada yang tentang pohon mungkin, ada yang tentang got mungkin, ada yang tempat sampah mungkin ya. Saya kan belum lihat secara detail puisi yang kalian buat. Sampai di sini ada yang mau tanya? Kalau ada silakan masukkan. Tidak ada? Sudah cukup jelas? Itu cakupan materi yang akan kalian pelajari. Yang akan kalian lakukan kegiatan ini pada pembelajaran hari ini. Baik. Nah, jika tidak ada yang mau kalian tanyakan, maka saya minta puisi yang sudah kalian buat kemarin silakan disiapkan. Di atas meja. Masih di dalam RKPD ya? Masih di luar RKPD ya? Oke. Lalu kegiatan yang harus kalian lakukan nanti apa? LKPD itu saya minta kalian tukarkan dengan teman di sebelah kalian. Tukarkan ya. Silakan tukarkan. Nanti kamu akan membaca puisi yang dibuat temanmu. Puisi yang dibuat temanmu, silakan kamu baca. Kamu akan menjadi seorang penilai, menilai hasil karya teman. Dalam kegiatan penilaian itu, kamu berikan masukan kepada temanmu hal-hal yang kira-kira kurang yang terdapat dalam puisi buatan temanmu. Jadi ya, nah sekarang silakan kalian cermati, silakan kalian baca puisi yang dibuat oleh temanmu. Kemudian tandai bagian-bagian yang kalian rasa itu perlu untuk diperbaiki. Berikan masukan kepada temanmu secara lisan untuk langkah perbaikan selanjutnya nanti. Oke, saya berikan waktu kepada kalian 2 menit ya untuk mempelajari puisi. Silakan. Baca dalam hati. Kalau mungkin ada beberapa tulisan yang sulit untuk dimengerti, bisa kamu tanyakan pada temanmu maksudnya apa. Saya sedang minta kalian untuk menuangkan ide gagasan dalam puisi itu dengan tulisan yang kalian. Seandainya nanti kamu kesulitan membaca, berarti kamu harus memperbaikinya. Misalkan kalau itu ide gagasan dalam bentuk tulisan, orang lain bisa menikmatinya tanpa harus kesulitan membaca. Sudah selesai kalian baca. Sekarang silakan kalian cermati. Tandai pakai pensil saja ya. Pakai pensil saja. Kalau sudah lupa dari yang bukan ya nggak apa-apa. Ya apa-apa. Ditandai pakai pensil. Bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki? Bagian-bagian mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih
untuk proses perbaikan puisi yang dibuat oleh teman-teman. Ya. Semakin banyak masukan, semakin banyak komentar, akan semakin baik untuk kualitas puisi yang dibuat oleh teman-teman. Ya. Setelah itu nanti akan meminta kalian untuk memberikan komentar. Sebelum saya bacakan ini. Kalau biasanya kalau anak-anak disuruh membaca puisi tulisannya sendiri itu malu-malu ya. Kalau kalian bagaimana? Membaca puisinya sendiri malu ya? Ada yang malu, ada yang enggak ya. Ya, oke. Untuk mengantisipasi agar rasa malu membaca puisinya sendiri itu tereduksi ya, maka nanti yang membacakan adalah teman. Kami yang akan membacakan sampai pada tahapan memberikan komentar untuk perbaikan. Silakan kalian cermati, kalian tuliskan, tandai mana saja yang perlu dikomentari, mana saja yang perlu diperbaiki sebagai bahan masukan untuk perbaikan puisi kalian. Oke, saya silakan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh. Misalnya berkaitan dengan penggunaan kata apa, seandainya kata yang lebih pas untuk mengungkapkan hal ini apa ya? Ya boleh saja gitu ya. Ya, buat sekolah bisa dikaitkan dengan apa maksudnya? Oke, ada pertanyaan bagus dari Gilbert. Gilbert mau mengomentari puisi yang dibuat oleh Johan tentang sekolahku. Kalau penjelasan terdahulu yang Pak Yudi sampaikan bahwa ilmu itu bisa diganti dengan jendela dunia, kalau sekolah kira-kira bisa diganti dengan kata apa yang mempunyai persamaan makna dengan sekolah. Apa yo? Ada yang berani berikan makna? Cesar? Rumah keduaku. Bisa. Mengapa rumah keduaku? Kira-kira kenapa? Sebagian besar waktu kalian habis di mana? Di sekolah. Kalau di rumah kan kita bisa tidur, Pak, bisa makan, bisa rebahan, Pak. Kan di sekolah kan kadang-kadang juga gitu loh. Ya kan? Belajar aja sambil ya. Di sekolah makan enggak? Makan, ya kan? Di sekolah ngobrol enggak? Di rumah juga kan ngobrol, atau jangan-jangan di rumah tidak pernah ngobrol dengan orang tua di rumah? Enggak pernah. Wah, lah ini. Enggak pernah ngobrol gara-gara apa? Wah, masalah pribadi Pak. Oke. Punya masalah pribadi. Pastinya kalau dengan orang rumah harus berkomunikasi ya. Gitu, sudah mengerti ya. Ya, itu berikan masukan pada Johan. Itu salah satu masukan saja bisa diganti dengan sekolah itu diganti dengan istanaku atau mungkin diganti dengan tempat menjemput impian. Kamu akan menggambarkan sekolah itu seperti apa sih? Diganti dengan kata yang lebih ekspresif, lebih politis dan maknanya lebih. Ya, oke. Coba boleh pertanyaan berikut dijawab oleh Cesa. Ya, yang lain. Boleh? Ya, kita pecahkan masalah yang kalian hadapi ini bersama-sama. Kalau mengerjakan sendiri, bermasalah sendiri, memecahkan sendiri, nggak bisa memecahkan masalah, stres, edan, maka karena kita makhluk sosial perlu ada komunikasi agar ada masalah ya bisa kita pecahkan. Yang lain ada yang bertanya? Berikan masukan mungkin? Tidak ada, masih proses, silakan dilanjutkan dengan sebanyak mungkin yang bisa kamu tambahkan, yang bisa kamu berikan saran untuk kamu itu akan baik demi kelancaran kemajuan proyek penulisan puisi yang dibuat oleh teman. Ya, saya beri waktu lebih kurang 5 menit lagi ya untuk menuliskan ini.
Oke, silakan. Dicermati dengan serius kira-kira mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu diganti. Silakan. Kita ada cerita dikirimkan garis bawahi. Nanti kita besertakan catatan untuk komentar perbaikannya. Silakan. Ini misalnya ini bergelombang mengombak-ombak. Pengulangan kata mengombak-ombak itu bisa diartikan demikian. Ini bicara tentang awan bergelombang layaknya. Ini kan ingin mengatakan bahwa awan itu bentuknya bergelombang seperti, benar? Gitu kan? Nah ini bisa diberikan maksudnya maksudnya yang penting untuk temanmu agar nanti menjadi lebih baik. Ya, yang lain akan dari. Kira-kira kalau menurut kamu kok ini janggal ya? Kalimat ini kok menurutku kok nggak sah di hatiku ya? Nah itu silakan doakan aja. Bila ada kalau masih bingung, tanyakan ke kita semua, tanyakan ke kita semua, ya. Tidak harus selalu nanti Pak Yudin dong. Pertanyaan dulu dijawab oleh saya. Ini namanya belajar dari teman sebahagia. Selalu dari bapak ibu yang ya. Oke, 1 menit lagi menuju kegiatan membacakan puisi. Ini jadi sebuah profil. Kalau nanti kalian fasih lancar menulis sebuah puisi, akan bisa menjadi ladang pekerjaan bagi kalian. Ya, misalnya kalian tertarik dengan dunia tulis menulis, menghasilkan produk berupa tulisan berbentuk karya sastra, entah itu cerpen, novel, puisi, ya. Itu kalau kalian bukukan, itu akan menjadi ladang ladang pemasukan secara finansial untuk kalian nanti. Banyak yang profesinya itu mentara, sekelas menteri pun masih menulis puisi, ya kan? Jadi seorang dokter pun yang gajinya gede masih menulis, ya. Menjadi ladang pekerjaan sampingannya, ya, tidak terasa sambil juga sambil makan nulis, ya kan? Tidak harus menyiapkan waktu khusus selama seminggu atau selama sebulan kan, sambil ngobrol dengan kakak, sambil ngobrol dengan orang tua, terpikirkan, aku menulis puisi tentang orang tua, wah, sosok ibu akan aku banggakan dalam puisi, wah, sebagai bentuk penghargaanku terhadap dia yang telah melahirkan, dia yang telah membawa ke dunia ini. Ya, kita akan menjadi ladang pekerjaan ini. Mungkin di luar ekspektasi kalian nantinya, ya, di luar ekspektasi kalian. Banyak penulis yang latar belakangnya itu bukan dari pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang penulis. Tidak. Kalian tahu seorang stand-up comedian bernama Panji Pragiwaksono? Ada yang tahu tidak? Dia itu adalah sarjana hukum. Yang dia lakukan apa? Menjadi seorang komedian. Nyambung juga dengan dunianya. Kuliahnya hukum menjadi komedian. Dia menghasilkan apa? Buku. Ya, yang dihasilkan buku. Sebagai besar buku yang dihasilkan oleh Panji itu adalah buku-buku yang bukan berkaitan dengan ilmu yang dia kuasai tentang dunia. Ya, itu salah satu nama saya. Intermezzo. Ya, saya rasa sudah selesai ya.
Sudah selesai semua? Atau masih ada yang menulis? Asing sudah? Ya. Gaby sudah? Sudah. Baik. Sekarang Baby akan minta kalian untuk membacakan hasil puisi yang ditulis oleh temanmu. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibacakan dulu. Hasil puisi yang ditulis oleh temanmu itu silakan kalian bacakan dengan suara yang lantang ya. Meskipun pakai masker, suaranya agak di volumenya agak hitam, agar nanti bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman kalian yang lain. Ya. Oke. Kesempatan pertama ada yang mau memberikan hanya membacakan puisi kata temanmu. Jangan takut salah. Aku harus setuju nih. Tinggal membacakan baik. Alista akan membacakan puisi yang dibuat oleh Regina. Oke, kita dengarkan. Nanti yang lain boleh memberikan masukan, ya. Yang lain boleh memberikan masukan untuk perbaikan. Saran untuk perbaikan. Yuk, silakan. Puisi berjudul Dan Buaya karya Regina. Walaupun kau peduli, kau memiliki banyak manfaat. Kau berguna sebagai obat dan juga penyehat rambut. Lidah buaya peduli tapi mengobati. Aku berjanji dan berterima kasih kepadamu, karena kau luka menjadi sembuh, dan karena kau rambut menjadi sehat. Terima kasih. Baik, sudah selesai dibuat, sudah selesai dibacakan. Adakah saran perbaikan yang akan kamu berikan kepada Regina dari puisi yang dia buat? Silakan. Coba diulang, dengan lebih jelas soalnya. Saya memberi saran kepada Regina untuk menambah manfaat buaya dari puisi ini karena ini lebih bermanfaat. Oke. Dari sarannya Alista untuk Regina bahwa topik yang dipilih oleh Regina berkaitan dengan alam ya, tumbuhan. Secara khusus adalah pohon lidah buaya. Sarannya adalah kalau bisa lebih menambahkan banyak manfaat yang lain, gitu ya. Oke, bisa saja, tetapi masih dalam konteks puisi ya, bukan menjadi teks yang lain. Jangan sampai nanti menambahkan manfaat yang lain malah menjadi teks eksposisi ya, nggak boleh, ya kan? Masih tetap dalam teksnya, dalam jalurnya itu berupa puisi, meskipun di dalamnya menyajikan tentang manfaat-manfaat dari lidah buaya. Oke, ada yang lain mau memberikan masukan? Ada nggak? Kita dengar dengan jelas dari peran jelas ya. Oke, kata lidah buaya yang berduri itu kan ya memang sih ketika kemarin kita belajar tentang bagaimana teknik-teknik dalam pembuatan puisi itu salah satunya dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Itu tadi sangat sederhana ya. Tetapi kalau tadi kita dengarkan seolah-olah itu hanya semacam kalimat deskriptif, maka akan lebih baik seandainya kata-kata yang biasa sering diucapkan tadi diganti dengan kata-kata yang lebih puitis. Ya. Misalnya, lidah buaya yang berduri itu kan, durimu yang tajam itu tidak membuatku terluka. Sama sebenarnya apa? Ya, lidah buaya yang berduri, durimu yang tajam tidak membuatku terluka. Akan tetapi kehadiranmu membawa banyak manfaat untuk kami manusia, ya kan? Seperti itu. Maknanya sama, ya kan? Maknanya sama, hanya diganti dengan penggunaan kata yang berbeda. Begitu ya, untuk Regina ya, masukan dari Pak Yudi, masukan dari Alista tadi penting untuk diperhatikan agar puisi hasil akhir puisi buatan nanti lebih
Iya, oke. Banyak kalau kita dengar apa ya? Kita banyak menggunakan pengulangan kata ganti orang ke berapa? Kau, engkau. Kata ganti orang ke? Hah? 2 apa 3? Kata ganti orang ke? 3. Ya. Nah, itu akan lebih baik, akan lebih bagus jika divariasikan. Ya, tidak hanya maka seolah-olah kalau tadi dibacakan kata gantinya itu terlalu mendominasi, gitu ya. Oke, terima kasih masukan yang diberikan dari analis. Bisa diterima ya, kita ya untuk perbaikan. Kalaupun ada saran untuk perbaikan, kita terima dengan lapang. Jangan terus kamu selalu mengikuti, coba kamu membuat sama membuat teman semuanya ya. Tapi kalau dikritik kita terima saja dengan lapang dada sebagai sebuah masukan ini, ya. Oke, nanti bisa ditindaklanjuti ya kita ya. Baik, makasih. Satu lagi sebelum nanti saya minta kalian untuk menuangkan itu ke dalam Canva agar bisa dipublikasikan secara lebih menarik, ya. Baik, sekarang satu lagi dari boleh ini yang belum, tapi yang dari sana sudah kita bersama. Siapa ya? Oke, Pak Ali. Silakan dibacakan Pak Ali. Pohon ini kaya sari, kau indah karena pesona, sangatlah elok kau rupanya, tempat tempat tulis mana-mana. Betapa indahnya kau pohon ini, kaulah hampir dari baru-baru dunia, sungguh indah kau ini. Oke, terima kasih. Sama tentang pohon beringin, menulis yang dekat dengan kelas kita ya. Pohon beringin. Isinya mengungkapkan tentang manfaat hadirnya pohon beringin untuk kita manusia. Dari Fahri sendiri, kita masukkan yang mau kita laksanakan. Terlalu banyak menggunakan kata kau ya. Harus sama dengan yang dibuat oleh Gila tadi ya. Terus ada lagi sebenarnya tadi ya bisa diperbaiki agar garis puisinya itu memunculkan rima, memunculkan persamaan bunyi yang didengar akan terasa indah. Kira-kira ada begini. Ayo. Kau rindang nan mempesona, sangatlah elok kau dipandang, tempat berteduh semua kalangan. Kira-kira pada bagian ini yang perlu atau yang bisa diperbaiki pada bagian yang mana? Ya, jadi akan mencontohkan agar menyunting baris puisi agar memunculkan sebuah rima. Ya, pada bait itu tadi kalau dibaca apa ya? Saya bantu menuliskan dulu. Kau indah karena pesona. Terus? Sangatlah elok kau rupanya. Lalu? Tempat berteduh semua kalangan. Oke, ini saja yang perlu saya berikan masukan. Ya, yang lain nanti bisa ditambahkan sendiri. Untuk memunculkan persamaan bunyi pada baris ini, mana yang kira-kira bisa diganti? Coba mana? Kau rindang namun pesona, sangatlah elok engkau dipandang, tempat berteduh semua. Kira-kira bagaimana cara memunculkan rima pada 3 baris puisi ini? Yang sudah sering muncul pada kata beraturan bunyi apa?
Bunyi ang ya. Ang yang baris pertama ini di depan, ang yang baris kedua di belakang. Baris ketiga ada angnya enggak? Angnya mana? Kalang ang gitu. Kan enggak bisa. Suku katanya harus sama yang di akhir kata, ya. Karena kan di tengah. Ya. Maka ini bisa diganti dengan kata yang bunyi akhirnya atau suku kata akhirnya berbunyi am. Apa kira-kira? Orang. Ya. Orang. Am. Bagaimana agar tiga baris puisi ini bunyi yang sama itu terdapat pada satu tempat yang sama? Misalnya di bagian awal, atau di bagian tengah, atau di bagian akhir. Bagaimana ini? Bisa kan diletakkan, digeser-geser? Ingat, dalam menulis puisi jangan takut salah dalam memadupadankan kata. Jangan takut. Karena kadang-kadang proses kreatif menulis puisi itu mandek ketika kita sudah membaca puisi yang sudah dibuat oleh orang yang sudah terkenal menulis puisinya. Itu nanti akan membuat proses penulisan puisi tidak jalan karena kamu merasa tolong pada puisi yang sudah bagus, ya kan? Menulis puisi adalah proses kreatif. Meskipun nanti kata-kata yang kita padupadan dengan itu tidak seperti yang dibuat oleh orang yang terkenal itu, nggak apa-apa, ya. Oke, perhatikan. Seandainya rindang ini akan saya pindah ke belakang, siapa berani ngotak-atik kata ini agar menjadi di akhir. Kata rindangnya agar menjadi di belakang. Bagaimana? Ya, kamu? Bisa, oke. Ini saran penggantiannya ya untuk sampel. Pesonamu, gimana? Sam. Pohon rindang lo jadi ya bunyinya menjadi am ya. Bahwa ketika tadi di awal belum muncul seperti ini nggak masalah ya kan belum selesai tulisannya setelah disunting muncul aja mau dibuat di depan ya bisa tinggal diletakkan saja. Sampai sini jelas? Ya. Jadi Pak Yudi tidak menunjukkan jawabannya loh, yang menemukan kalian semua loh. Pak Yudi hanya menunjukkan jawabannya ke sini loh untuk pelajar dan bentuknya. Gitu loh. Ya, jawabannya udah dari kalian semua loh. Orang tadi yang menemukan jawabannya semua. Yang di sini yang memperbaiki siapa? Ya, gitu ya. Belajar dari teman yang sudah berani menyampaikan jawaban. Gitu ya. Oke, ini masukan untuk sama. Kalau saya beri kesempatan satu kali lagi, ada yang membaca? Tidak ada. Pastikan bahwa dari hasil kalian membaca puisi punya teman, ada sesuatu yang kalian berikan dalam bentuk saran perbaikannya. Jangan hanya sekedar menikmati hasil proses kreatif temanmu dalam menulis puisi tanpa ada feedbacknya, ya, tanpa ada teman balik untuk perbaikannya. Baik, nah sekarang saya minta kalian mengembalikan LKPD itu kepada pemiliknya, ya. Silakan dikembalikan. Terus setelah dikembalikan kamu baca apa yang disampaikan oleh temanmu itu silakan kalian perbaiki di kolom di bagian yang paling akhir yang C, hasil akhir teks puisi. Silakan tuliskan di situ hasil akhir perbaikan berdasarkan saran temanmu. Jelas? Jelas sampai sini? Usahakan tulisannya rapi, ya, karena nanti saya akan melihat di bagian akhir itu, ya, beserta proses awalnya. Nyambung tidak kira-kira dari diksi, pengembangan, penyusunan sampai pada akhir. Nah, kalau nanti sudah selesai kalian tuliskan, saya minta buka HP-mu, aplikasi translasi dibuka,
tuangkan ide kreatifmu itu dalam Canva. Jadi silakan di posting di media sosial kalian masing-masing atau kalian kasih tagline ke sosial medianya sekolah kita agar apa? Dipublikasikan oleh adminnya nanti. Tulisanmu akan dibaca oleh banyak orang. Ya, minimalnya adik kelasmu atau kakak kelasmu, atau juga dibaca oleh alumnus yang sudah menerima pendidikan itu. Nah, karena judul selain itu minimalnya terkenal dalam komunitas Espagian ya. Oke, silakan kalian mulai memperbaiki puisi tersebut berdasarkan masukan dari teman kalian. Jangan lupa tuliskan judulnya, kalau belum ada judulnya, tuliskan nama kalian sebagai pemilik atau sebagai pembuatnya. Nama panggilan boleh, nama lengkap boleh, nama inisial itu juga boleh. Ya kan? Nama inisial. Tetapi yang santun ya. Santun. Jangan menulis nama apa itu nama panggilan bahasa Jawa, nama harapan bahasa Jawa. Nama panggilan yang bukan nama aslinya itu namanya nama inisial ya. Namanya Yohan dipanggil Pak Jo ya, jangan bagus-bagus namanya juga. Pohon beringin karya Cesia. Sahabat dunia akhirat karya seksi B. Atau namamu kamu buat akronim Daniel Alaris Pusa DAC. Daniel Alaris, untung Alaris ya, bukan Alaris ya. Kalau Daniel Alaris Pusa jadi DEC. Betul ya, karena peran banyak Daniel itu dalam bidang apa sudah dipilih kan sejauh itu. Kalau disingkat dia tidak menjadi barang orang. Oke silakan, proses menulis kreatif yang sudah selesai. Silakan buka HP kalian, tuliskan dalam Canva. Saya yakin kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Canva. Ada yang sudah ikut ekstrakurikulernya lah. Ekstrakurikuler desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Mungkin ada yang belajar secara otodidak. Bahkan di sini pun ada yang jadi pengurus proses. Iya, kamu ikut ya. Nah, dia yang selalu membuat postingan-postingan informasi dari OSIS itu menjadi lebih menang. Ya, saya yakin semuanya itu juga bisa. Oke, yang sudah selesai silakan mulai menggunakan HP kalian untuk proses kreatif menuju ke publikasi hasil karya. Dipublikasikan, tidak hanya sekedar dibacakan, dia mendengar hanya teman kalian satu kelas. Kalau dipublikasikan melalui sosial media, minimalnya pasang harus posting di status WhatsApp kalian ya. Nanti yang membaca teman-teman kalian bisa menikmati hasil karya. Oke, untuk yang bisa kalian gunakan antara 1 sampai 15 menit ya. Cukup ya, nanti setelah itu Pak Iji akan mengajak kalian untuk sharing pengalaman, sharing perasaan. Bagaimana proses pembelajaran menulis puisi yang sudah kalian lakukan ini. Nanti bisa share.
Karena bagi sekolah kalau dipakai bersama-sama ya begitulah. Terlalu berat. Kalau ada yang kesulitan, silakan langsung katanya dan bertanya, kita cari solusi bersama. Nah, pastikan HP kalian gunakan untuk membuat itu ya tampilan puisi menjadi lebih baik dalam aplikasi Canva, bukan untuk hal-hal yang menyewa. Ya, yang sudah selesai silakan mulai menggunakan HP-nya. Anak-anak zaman sekarang kalau tidak bisa menggunakan aplikasi Canva, katanya ketinggalan zaman. Template-nya bebas kalian pilih apapun. Mau ditambahkan dengan foto kalian juga boleh, mau ditambahkan logo sekolah juga boleh, mau ditambahkan fotonya bapak ibu kalian juga boleh, mau ditambahkan foto pacar juga boleh waktunya, jangan foto pacar temannya yang punya. Kalau nggak punya bagaimana ya nyari dulu, atau buat puisi dulu untuk dikirimkan kepada seseorang, siapa tahu gitu. Siapa tahu kalau siapa. Pastikan LKPD-nya sudah kalian selesaikan karena itu nanti yang akan saya pakai. Ya, nanti ya. Hasil menulis puisi yang dituangkan dalam Canva nanti bisa diposting di status kalian, dan kalau saya bisa mengaksesnya dan saya tahu, atau mungkin kalian kirimkan ke saya, itu akan menjadi tambahan nilai untuk kalian, ya, akan menjadi tambahan nilai. Atau mungkin bisa jadi kalian buat seperti yang telah dilakukan tadi, yang telah dilakukan kemarin, maksudnya video pembelajaran saya buat dengan menggunakan Canva. Puisi yang kalian tulis itu bisa kalian bacakan, ditampilkan dalam bentuk video, bisa saja upload di YouTube, ya. Subscribernya banyak, dapat penghasilan dari YouTube, ya kan? Karena zaman sekarang harus begitu, ya. Harus pandai memanfaatkan teknologi untuk keperluan pembelajaran yang utama. Efek sampingnya nanti bisa untuk menambah penghasilan. Perlu proses lagi ya, apa ya? Ngaji belum selesai, belum. Ya, perhatikan waktunya ya. Perhatikan waktunya, sesuaikan dengan timeline yang sudah kalian buat kemarin. Jangan ditambah, jangan dikurangi, sesuaikan saja. Proses editing berkaitan dengan tampilan bisa kalian lakukan belakangan. Yang penting puisinya ini sudah kalian ketikkan semua dalam Canva ya. Kalaupun kalian tidak bisa menyelesaikan saat ini, nanti bisa kalian lanjutkan di rumah dalam pembuatan
puisi dengan media kanva itu saya lanjutkan di rumah karena ada batas waktunya. Yang pertama, puisinya sudah kalian selesaikan. Diketik di sana. Kalau tulisanmu rapi, kamu tidak perlu mengetik, kamu bisa memanfaatkan apa? Google Lens. Ada yang pernah memanfaatkan Google Lens? Ya, yang penting tulisanmu rapi. Bisa pakai Google Lens, kamu tidak usah mengetik, langsung bisa di copy, tinggal di paste di manfaatkan, ya kan? Tapi kalau tulisanmu tidak dapat dibaca oleh Google dengan baik ya mohon maaf. Harus diketik manual. Ada kan di antara kalian ada yang punya akun YouTube sudah memproduksi beberapa video, ada nggak? Belum? Ya, kameramen, sang kameramen kemampuannya harus dimaksimalkan ya. Kalau punya kemampuan di bidang videografi, dimanfaatkan untuk minimal diri sendiri. Gimana teman? Bisa sama? Jangan lanjutkan. Ternyata ketika materi pembelajarannya dikaitkan dengan teknologi, kalian ini asik sekali ya. Bahkan ketika Pak Ibu ngomong itu kalian asik di layar HP kalian. Ya gak apa-apa itu, malah serius aja, gak apa-apa. Ya selama ini ketika HP itu tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi pengganggu. Tapi ketika HP itu dimanfaatkan dengan baik akan menjadi alat bantu belajar. Sudah, hampir selesai. Ditulis dulu ya, diketik-ketik dulu ya. Diketik-ketik dulu semua baris puisinya. Agar nanti kalau KPD-nya saya minta, kalian sudah punya salurannya, nanti di rumah kalian tinggal memperbaiki tata letaknya. Mungkin diganti fontnya, mungkin ditambahkan dengan gambar-gambar yang membuat puisi kalian itu lebih menarik. Kalau puisinya tentang pohon ya gambar pendukungnya baik jika pohon ya. Tapi itu terserah kreativitas kalian.
Baik anak-anak, waktu kita tinggal 2-5 menit lagi ya. Tolong dimaksimalkan untuk menyelesaikan proses pengetikannya agar nanti di rumah kalian bisa melanjutkan untuk menyelesaikan pembuatan puisi dalam media tanpa itu dulu. KPD-nya nanti saya minta untuk saya nilai. Canggih kalau zaman sekarang ya, jempolnya lidah-lidah ya. Itu kalau Pak Yudi udah salah-salah itu mencetnya, jempolnya yang gedean. Baik, anak-anak, saya perlu memastikan apakah proses pengetikannya sudah selesai. Adakah yang belum selesai? Semuanya sudah ya? Baik, karena waktu jualan yang harus menghentikan aktivitas kita karena kita terbatas waktu. Yang pertama, puisi yang sudah kalian buat itu sudah tertuang dalam LKPD untuk proses kreatif publikasi puisi melalui media tanpa. Jadi saya berikan waktu paling lama 2 hari ya. 2 hari dari hari ini, hari Rabu berarti Kamis, Jumat paling lambat jam 12 kalian posting ya. Kalian posting di media sosial kalian masing-masing. Kalau kalian punyanya Instagram ya posting di Instagram. Kalau kalian punyanya Facebook ya posting di Facebook. Kalau hanya punya WhatsApp ya diposting di status WhatsApp. Kemudian nanti saya minta bukti berupa screenshot, ya, screenshot dari hasil postingan kalian dalam media sosial itu dan dikirimkan ke Pak Yudi. Ya, kirimkan ke Pak Yudi. Boleh melalui WhatsApp grup kelas atau boleh melalui jalur pribadi, ya, atau jabri ya istilahnya. Ya. Silakan kirimkan ke saya untuk saya gunakan sebagai tambahan penilaian untuk kalian, ya. Bukan hanya sekedar bisa menulis puisi, tapi juga bisa mempublikasikannya dengan cara yang lebih menarik, ya. Akan lebih bagus lagi seandainya nanti ada dalam bentuk video dalam deklamasi puisi. Tadi Mama membacakan puisi juga sudah cukup bagus ya. Itu kalau hanya didengar oleh teman-teman ini kan gaungnya tidak luas. Tapi kalau kamu berbuat video, gaungnya nanti akan luas. Banyak orang akan mengetahui kemampuanmu. Siapa tahu nanti dari kemampuan itu akan menjadikan sebagai jembatan menuju ke kesuksesan kalian.
Baik, nah karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 8 menit, maka sekarang saya akan mengajak kalian untuk mengevaluasi pengalaman belajar hari ini. Bahwa kita tadi sudah belajar secara teori bagaimana langkah-langkah penting kamu sudah menyunting puisimu atau puisi temanmu, ya kan? Memberikan masukan kepada temanmu untuk memperbaiki puisi itu. Nah sekarang Pak Ida akan minta sharing kalian, minta pendapat kalian dari proses belajar kalian ini, seperti apa perasaan kalian. Saya minta perwakilan satu putra satu putri dari Aman. Iya, dari Aman. Kira-kira menurut Aman, perasaanmu seperti apa ketika kamu sudah bisa menyelesaikan proyek produk berupa puisi dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari dari awal sampai hari ini. Coba ceritakan secara singkat saja. Menurut saya senang dan juga bangga karena ternyata saya itu bisa bikin puisi dan sebelumnya cuma bikin puisi yang asal-asalan, sekarang bisa bikin puisi yang sistematis dan bahkan bisa bikin di aplikasi Al-Quran. Itu merupakan suatu pengalaman yang menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih Aman. Memperoleh pengalaman yang luar biasa. Oh, biasanya tulis puisi itu tidak menggunakan langkah-langkah yang benar. Sekarang sudah tahu, oh ternyata proses kreatifnya itu harus bisa dilalui dengan tahapan-tahapan seperti ini. Memang tidak perlu hanya ada satu cara, tapi tidak. Beberapa cara bisa kalian kolaborasikan menjadi sebuah hasil akhir berupa puisi. Oke, terima kasih untuk Aman. Yang berikutnya saya minta ke kalau Daniel, kira-kira perasaanmu seperti apa? Apakah yang sebelumnya kamu sudah mahir membuat puisi, sekarang belajar membuat puisi dengan langkah-langkah yang benar, semakin mahir atau seperti apa? Daniel? Saya senang karena ya dari sebelumnya saya kurang tahu benar gimana cara membuat puisi yang baik dan benar. Dengan mengikuti pelajaran kali ini saya bisa menambah ilmu. Saya tahu gimana langkah-langkah membuat puisi yang benar. Jelas? Iya, Daniel pun juga demikian. Merasa senang, bisa bertambah pengetahuan. Ya, bukan hanya bertambah, tapi pengetahuannya yang bertambah. Ya, pengetahuannya yang bertambah. Pengetahuan itu kalau dinilai dengan uang tidak sebanding. Ya. Seberapapun banyaknya uangmu akan habis, tapi kalau pengetahuanmu mau kamu berikan pada 1000 orang tidak akan berkurang secuil pun. Ya. Kalau kamu punya uang 10 juta dibagi kepada 10 orang, 1 juta, nggak bisa beli. Tapi kalau kamu punya pengetahuan bagaimana membuat sebuah puisi, kamu tukarkan kepada sekian ribu orang, pengetahuanmu akan berkurang nggak? Enggak. Maka pengetahuan lebih berharga dari apapun. Ya? Nah, maka dari itu, yang bersekolah harusnya pulang mendapatkan pengetahuan. Ya, bukan hanya mendapatkan capek saja, tapi mendapatkan pengetahuan. Ya, terima kasih atas refleksi, atas sharing pengalaman belajar yang sudah Anda lakukan. Saya yakin dan saya percaya yang lain juga pasti merasakan hal yang sama. Mungkin kadarnya berbeda, ya, kadarnya berbeda. Kalau Ama ini mungkin sudah sekian puluh persen ngerti betul, mungkin yang lain belum sampai sejauh itu. Atau mungkin ya perbedaannya yang beda. Ya, baik anak-anak. Hasil pembelajaran kita hari ini berupa teks puisi. Ya, kalian semua sudah punya minimal 1 puisi. Coba, siapa yang ingin tahu? Siapa ya? Kita ya, ambil saja. Nah, puisi yang sudah kamu miliki itu dari proses yang panjang ini, kira-kira akan kamu apakan? Dilipat tak dimasukkan di bawah kasur, suatu saat akan menjadi peninggalan bersejarah. Kira-kira apa? Mungkin akan lebih saya kembangkan menjadi karya yang lebih banyak dan mungkin akan saya pajang di kamar dan mungkin akan saya posting di media sosial supaya orang lain
punya banyak puisi, jangan hanya ditambah di dinding kamar. Nanti dinding kamar rumah akan apa ya? Tidak rapi. Bagaimana cara menyimpannya? Kita kan diberikan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Diketik, disimpan, dititipkan aja di Google. Google Drive, ya kan? Gratis kan? Meskipun terbatas. 16 GB untuk menyimpan puisi itu bisa ribuan puisi. Tidak akan ada. Sudah punya 100 puisi. Yang penting karyamu. Yang penting karyamu. 100 puisi. Kamu jadikan satu-satu. Kamu kirimkan kepada penerbit. Pak penerbit, aku punya 100 puisi. Beranikan Anda menerbitkan puisi saya. Wah, puisi Anda keren. Akan saya terbitkan, tapi dengan prosedur yang benar. Silakan datang ke kantor saya. Wah, sudah satu tahap lebih maju. Dari proses yang sebenarnya iseng-iseng ya, Pak. Wah, ngomong di pinggir kali kok punya inspirasi. Jadi satu. Besok lagi main ke teman-teman. Lihat kucingnya teman yang bagus, terinspirasi. Jadi satu jenis. Nggak sampai setahun, ada lebih dari ratusan musik kalian semua. Ketika itu nanti diterbitkan oleh penerbit, kamu akan dapat royalti. Tiba-tiba saja orang tua kaget, loh, kok kamu banyak uang? Dari siapa itu? Pak, lu, ini ada royalti karena aku nulis puisi. Ini buku, ya. Nah, kalau sudah terbit buku, saya yakin orang penjuru dunia saya akan bisa membaca tulisan. Nah, kalau hanya kamu pajang di kamar, ya bisa baca siapa? Ya kamu sendiri. Orang lain aja nggak boleh masuk kamarmu, gitu. Gitu ya, oke? Pengalaman hasil refleksi belajarnya, terima kasih dari Amel. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan belajar bahwa selama kegiatan pembelajaran menulis puisi, rangkaian akhirnya adalah ini. Kita bersama-sama membuat sebuah suntingan puisi. Ya. Yang sebelumnya tadi puisimu masih terasa, misalnya yang seperti tadi, masih terasa kurang enak ya. Nah, dengan mengganti mengubah pola kalimatnya sehingga menjadi lebih nyaman didengar karena terdapat persamaan bunyi akhirnya. Anak-anak, apa yang Pak Yudi sampaikan di awal pembelajaran tadi berkaitan dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apakah silakan diresapkan dalam diri. Apakah sudah bisa kalian capai? Silakan. Bisa nggak Pak? Sudah. Ini pertanyaan secara klasik. Apakah ada di antara kalian belum bisa mencapai kompetensi dasar yang tadi saya sampaikan ya? Yang diberikan menjadi indikator sampai tujuan ini. Adakah di antara kalian yang belum bisa menyuntik puisi? Ada? Prosesnya sudah tahu, caranya sudah tahu, kegiatannya sudah dilaksanakan, dan hasil akhirnya sudah jadi. Ini yang dituntut dalam pembelajaran hari ini. Harapan Pak Yudi, semoga dengan pembelajaran menulis puisi yang rangkaiannya tidak pendek, cukup panjang ya. Ini benar-benar memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk diri kalian, tidak hanya pada proses pembuatan puisi. Agar nanti ini bisa kalian manfaatkan metodenya paling tidak pada pembelajaran yang lain. Misalnya dengan membuat anggaran waktu tadi ya. Kerjaan kalian menjadi sistematis, tidak apa-apa kedua dan seterusnya. Ya, jadi harapan Pak Yudi, pengetahuan yang sudah kalian miliki bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah, di sekolah, maupun di mana-mana kalian berada. Pesan Pak Yudi, ketika kalian berada di luar sana, jaga kesehatan, lindungi dirimu dengan baik, jangan banyak mengkonsumsi es di musim seperti ini. Kenapa? Minuman itu akan membuat imun kita turun. Ya. Baik, hindari minuman ya banyak kandungan
Baik, dan saya rasa protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Pandemi corona belum berakhir, kita wajib waspada. Kalau tidak kita sendiri, siapa yang mau menjaga diri? Masa orang lain? Ya, oke. Anak-anak selepas pembelajaran materi diskusi ini, harapan Pak Edi tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi kalian terus mengasah kemampuan kalian dalam proses kreatif penulisan puisi. Agar kemampuan kalian semakin tajam, imajinasi kalian semakin tajam, tidak hanya pada lingkungan, tapi pada semua hal yang kalian amati bisa menjadi inspirasi dalam proses kreatif penulisan puisi. Akhirnya, waktu kita sudah habis, nanti kita membuka kegiatan dalam doa, kita akan mempunyai doa. Namun sebelumnya, saya minta LKPD itu kalian cintakan. Tidak usah tidak dulu kalian disahkan saja di mana begini. Pastikan namanya sudah ditulis ya. Pastikan namanya sudah ditulis pada LKPD masing-masing. Ya. Setelah LKPD terkumpul, silakan dirapikan. Dirapikan buku kalian, kita akan mengaji sekaligus doa pulang dalam keselamatan dalam perjalanan ya. HP-nya jangan lupa buka pulang ketinggalan. Kemarin ada loh, gue HP-nya ditinggal mentang-mentang HP-nya di rumah padahal ya. Oh itu dia menemukan itu orang yang baik loh. Coba kalau orang yang menemukan itu tidak punya HP, bawa pulang ya kan? Dan orangnya di sini pula ya. Ya benar ya, ketawa diri jawab gitu. Kenapa ditinggal? Ya, ini ditinggal sebenarnya. Jadi silakan Pak ya. Oke, kita ambil sikap yang baik. Kita mulai doa. Mengucapkan terima kasih atas segala permintaan. Amin. Allah membayar segala dalam kerajaan surga, kembalikan mengucap syukur kehadiranmu. Terima kasih atas segala banyak pengalaman yang kami dapatkan, atas pengetahuan belajar yang kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Terima kasih atas guru yang telah mengajarkan kami, memberikan kami pengetahuan. Atas pengalaman kami dapat menerima pengalaman baik dari teman-teman kami. Sekarang kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, lindungilah kami selama perjalanan kami menuju rumah masing-masing. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan kami bisa menerima dengan keadaan sehat dan keadaan kehalangan suatu apapun. Doa yang tiada sempurna ini kami ajukan kepadamu dan kepada Kristus Tuhan kami. Santa Kristus Tuhan kami. Terima kasih, selamat pulang, ada di dalam perjalanan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap, memberi salam.